Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fajarman Halawa SE dengan nomor peserta PPG 201900707263. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dengan program studi ekonomi. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya melaksanakan PPL uji kinerja di SMK Negeri 1 Arama dengan materi kelangkaan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik anak, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah semuanya pada sehat-sehat semua. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Bapak minta salah satu di antara anak Bapak untuk memimpin kita ke dalam doa. Sebelum kita memulai tema pelajaran kita, lebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat Tuhan kepada kami anak-anak Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, dari rumah sampai ke sekolah tercinta kami di Tuhan, kami kembali berkumpul bersama teman-teman kami dan kepada Bapak Ibu guru kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai segala proses belajar kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu ada di tengah kami. Bapa, inilah kami Tuhan. Inilah doa kami yang tidak sempurna, kami sempurnakan melalui anak Yesus Kristus penebus dosa kami. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada kegiatan berikutnya, silakan mari kita mencermati tempat duduk, lihat kiri kanan manakala ada sampah-sampah yang ada di tempat duduk. Kalau ada silakan diambil dan dibuang pada tempatnya. Ada? Ya. Terima kasih, ternyata kelas ini sangat bersih. Seperti juga anak-anak Bapak juga punya pasti bersih ya. Oke, semangat belajar ya. Iya. Nah, baik. Karena kebersihan telah kita cek bersama, dan sekarang Bapak mau mengecek kehadiran anak-anak Bapak. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Iya. Oke, berarti semuanya hadir lengkap ya? Iya. Baik, terima kasih. Nah, baik anak-anak, kita sebagai warga bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dengan judul Satu Nusa Satu Bangsa. Saya minta kembali salah satu di antara anak Bapak untuk memimpin lagu kita ke depan. Dipersilakan. Ya, silakan kepada anak saya Bima. Dipersilakan. Satu bangsa, satu
anak-anak, pada hari ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ada 3. Ya, jadi sebelum Bapak sampaikan, Bapak berharap semua anak-anak agar memperhatikan dan memberikan konsentrasinya, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat tercapai demi masa depan anak-anak Bapak di hari-hari mendatang. Nah, di sini yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, yaitu mendeskripsikan pengertian kelangkaan. Nah, artinya dengan nantinya kita sudah memahami atau menyimak dari video yang telah nanti ditayangkan di depan ini, anak-anak bisa paham apa itu pengertian daripada kelangkaan. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kelangkaan, maka kita tahu juga apa itu faktor-faktor penyebab kelangkaan. Mengapa kelangkaan itu bisa terjadi? Nah, itu yang harus anak-anak pahami. Kemudian yang nomor 3 adalah mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat bagi rakyat banyak. Nah, setelah kita mengetahui penyebabnya, baru kita mengalokasikan. Kira-kira apa saja itu sumber-sumber daya alam yang memang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang, rakyat atau masyarakat. Nah, makanya pada saat ini Bapak berharap agar pembelajaran pada hari ini anak-anak Bapak bisa serius, konsentrasi, dan memberikan perhatiannya yang lebih mendalam. Nah, untuk lebih jelasnya kepada anak-anak, silakan disimak video di depan ini. Nanti di video itu pasti ada menceritakan sebuah masalah. Nah, Bapak berharap pada saat tayangan video, anak-anak bisa mengorek-orek kira-kira apa yang terjadi pada tayangan video tersebut. Ya, karena nanti berdasarkan itu nanti akan Bapak tanya masalah apa yang terjadi pada tayangan video yang telah ditayangkan di depan ini. Warga di beberapa daerah masih kesulitan mendapatkan masker dan hand sanitizer seperti di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Belawan, Sumatera Utara. Sementara masyarakat di Kota Bogor masih bisa mendapatkan masker dengan harga murah di apotek, namun satu orang hanya boleh membeli 2 lembar. Masyarakat Cilengsi, Kabupaten Bogor terpaksa gigit jari ketika mendatangi apotek Kimia Farma yang ada di sekitar pemukimannya. Masker yang mereka butuhkan ternyata masih langka. Apotek Pulau Belang ini menjadi tumpuan karena menjual masker dengan harga yang rasional. Namun semuanya sudah ludes dan belum ada persediaan lagi. Di sini belum ada. Padahal warga mengaku sangat membutuhkan masker dan hand sanitizer. Mereka kecewa karena kesulitan mendapat keduanya. Dan hand sanitizer di apotek BUMN, namun jumlah pembelian dibatasi. Berapa ya? Untuk satu Kimia Farma di Bogor ya? Oh, ini. Oh itu. Jadi memang sangat terbatas ya. Nah, baik anak-anak, demikian tadi pemutaran video di depan, dan barangkali anak-anak telah mengorek-orek kira-kira apa yang terjadi tadi pada putaran video. Nah, kalau anak-anak masih ingat, kira-kira apa permasalahan tadi pada tayangan video? Tentang kelangkaan. Baik. Nah, sekarang kira-kira apa itu kelangkaan? Saya Pak, Ya, silakan. menurut saya Pak, kelangkaan masker itu suatu kejadian di mana masker sulit didapatkan atau sulit untuk dimiliki Pak. Ya. Stok masker itu sudah mulai sedikit Pak, mulai habis. Baik, terima kasih dari jawaban anak saya Jaya. Yang lain ada bisa menanggapi apa itu kelangkaan?
Ya, silakan. Anak saya Bima, silakan. Menurut saya Pak, pengertian dari kelangkaan itu di mana keinginan manusia yang tidak terbatas yang dihadapkan dengan alat pemuas yang terbatas. Iya, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Nah, jadi berdasarkan tadi jawaban daripada anak-anak bahwasanya kelangkaan itu adalah keadaan setimpal antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan kebutuhan yang terbatas. Kira-kira anak-anak tahu contoh daripada kebutuhan yang tidak terbatas dengan kebutuhan yang dihadapkan dengan sarana ekonomi yang terbatas. Kira-kira ada yang bisa tahu? Saya Pak. Ya, silakan. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas seperti pakaian, makanan. Mengapa dia dikatakan dihadapkan dengan kebutuhan yang terbatas? Itu dikarenakan harganya yang terlalu mahal dan untuk mendapatkannya membutuhkan pengorbanan. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan dulu buat. Nah, baik anak-anak. Berdasarkan tadi pengamatan kita terhadap video dan terkait dengan apa yang telah saya sampaikan pada saat ini, bahwasanya kita membahas masalah kelangkaan. Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita bagi kelompoknya dan nanti masing-masing kelompok akan memecahkan masalah daripada kelangkaan masker ini. Nah, jadi Bapak berharap agar nanti masing-masing kelompok betul-betul mengerjakan tugasnya, ya, di mana di sana keaktifan dan kreatifan. Nah, untuk mencari sumber permasalahan ini, boleh anak-anak Bapak, boleh anak-anak menggunakan HP untuk mencari di internet dalam mencari informasi tentang kelangkaan daripada masker. Nah, selanjutnya sekarang mari kita bagikan kelompoknya. Silakan kepada anak-anak Bapak untuk membagikan kelompoknya masing-masing. Dimulai dari sekarang. Nah, baik. Karena telah selesai pembentukan kelompok, maka sekarang Bapak mau membagikan LKPD kepada anak-anak. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Tolong kembali kepada anak-anak untuk memperhatikan di depan tentang cara pengerjaan LKPD yang telah Bapak bagikan. Nah, tadi kan berdasarkan pengamatan video tadi yang telah Bapak tayangkan di depan. Nah, itulah yang Anda kerjakan pada saat ini. Di mana di sana yang perlu kalian kerjakan di situ adalah penyebab kelangkaan masker di Indonesia. Kemudian, bagaimana dampak kelangkaan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ketiga, solusi menurut kalian yang dapat dilakukan pada kelangkaan. Dan keempat, apa barang substitusi dari pengganti masker? Maksudnya ketika masker tidak ada, apa yang menjadi barang pengganti? Itu maksudnya barang substitusi. Nah, kelima, inovasi apa yang harus kita lakukan ketika masker itu tidak ada? Nah, jadi itu materi, hanya satu materi dari video ini. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas. Bisa dipahami? Nah, kurang jelas silakan tanya ke Bapak ya. Ya, oke. Dipersilakan.
Baik anak-anak, bagaimana dengan tugasnya, sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap, silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Dan kelompok lain sebagai pendengar menyimak, memahami bagaimana pengembangan daripada hasil kelompok dari kelompok 1. Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kelangkaan masker di Indonesia. Jadi, kelangkaan adalah suatu kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Masker adalah salah satu alat pelindung diri dari virus corona 19 yang menular melalui air liur dari si penderita. Jadi, dengan kita menggunakan masker tersebut dapat mencegah penularan COVID dari penderita. Terjadinya kelangkaan masker di Indonesia disebabkan karena bahan baku dari Cina yang mulai berkurang sejak maraknya wabah virus corona di negeri tirai bambu itu. Selanjutnya, bagaimana dampak kelangkaan terhadap kehidupan? Dampak kelangkaan terjadi karena 1. Kenaikan harga. Jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung. Sebagai contoh, sebelum pandemi datang, masker medis di pasaran hanya seharga 30.000 perak satu box dengan isi 100 lembar masker. Dampak kelangkaan. Contoh lain dampak kelangkaan yaitu pengangguran meningkat, 3. Kriminalitas meningkat, 4. Angka kemiskinan bertambah. Dan cara mengatasi kelangkaan yaitu 1. Menyusun skala prioritas. Manusia perlu membuat perencanaan. Perencanaan ini disusun berdasarkan prioritas dari mulai yang penting hingga yang tidak penting. Selanjutnya, menghemat penggunaan sumber daya alam. Manusia diharapkan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam ini, bukan mengeksploitasi secara berlebih. 3. Memelihara kelestarian alam. 4. Memanfaatkan sumber daya pengganti. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 6. Mengelola sumber daya modal dengan tepat. Baik, sekian saja hasil diskusi kami di depan ini. Jika ada yang masih belum dimengerti atau ada tanggapan dari kawan-kawan, kami persilahkan untuk ditanyakan. Ada dari kelompok apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Baik, kalau masih ada yang bertanya, silakan. Ada dari kelompok 3. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, tuliskan apa saja kebutuhan menurut intensitas. Bagaimana masih ada yang masih bertanya? Tidak ada. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab. Kita jawab soal dari kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Soalnya, tuliskan pengertian dari kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Bagaimana dengan kelompok 2? Puas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, tuliskan kebutuhan menurut intensitas.
Kebutuhan menurut intensitas adalah tingkat keutamaan pemenuhannya. Gimana kelompok 3? Baik, selanjutnya adalah kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah siap? Siap, Pak. Dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami di depan ini untuk memaparkan hasil studi kami secara kelompok. Pertama, saya sapa kita semua dalam bahasa Inggris kita. Yahoo! Selanjutnya materi kami akan dijelaskan oleh teman kami, Suwiro. Materi kami pada hari ini yaitu mengenai kelangkaan. Kelangkaan yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan dihadapkan kebutuhan ekonomi yang terbatas. Penyebab kelangkaan terjadi di Indonesia. Terjadinya kelangkaan di Indonesia yaitu karena terjadinya pertumbuhan penduduk yang lebih meningkat. Kedua, perbedaan letak geografis. Ketiga, kerusakan sumber daya alam. Keempat, rendahnya kemampuan produksi. Kelima, lambatnya perkembangan teknologi. Dampak kelangkaan terjadinya di Indonesia: menurunnya tingkat produksi, menurunnya pendapatan masyarakat, naiknya harga barang, menurunnya permintaan sumber daya, misalnya langkahnya bahan bakar solar, bisa membuat orang memilih untuk menggunakan mobil listrik dengan energi dari baterai atau tenaga surya. 4. Kegagalan pasar potensial. Adanya kelangkaan bahan bakar fosil atau bensin solar akan berdampak pada kegagalan pasar bahan bakar fosil. Yang ketiga, solusi untuk menyelesaikan masalah kelangkaan. 1. Menyusun skala prioritas. 2. Menghemat penggunaan sumber daya alam. 3. Memelihara kelestarian alam. 4. Memanfaatkan sumber daya pengganti. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 6. Mengelola sumber daya modal dengan tepat. Baik, jika ada yang belum mengerti bisa bertanya. Kelompok 3 ada pertanyaan. Apakah maksud dari substitusi? Saja lagi? Masih ada. Ada dari saya. Kami dari kelompok 1, pertanyaannya, coba sebutkan apa saja dampak kelangkaan sumber daya manusia. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Baik, teman kami akan menjawab pertanyaan kalian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan barang substitusi? Substitusi adalah barang pengganti atau penggunaannya sama, atau barang yang penggunaannya sama. Bagaimana dengan teman kami? Puas? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu 1. Menurunnya tingkat produksi. 2. Menurunnya pendapatan masyarakat. 3. Naiknya harga barang-barang. 4. Menurunnya permintaan sumber daya. Misalnya, langkanya bahan bakar solar bisa membuat orang memilih untuk menggunakan mobil listrik dengan energi dari baterai atau tenaga surya. Terakhir, kegagalan pasar potensial. Adanya kelangkaan bahan bakar fosil atau bensin dan solar akan berdampak pada kegagalan pasar bahan bakar fosil. Gimana menurutmu? Kelompok 1? Puas. Sekian dari hasil diskusi pemaparan kami pada di depan ini. Bila ada kesalahan tutur kata,
tingkah laku yang tidak berkenan buat teman-teman dan juga kepada Bapak bidang studi kami. Untuk kita sama-sama untuk memakluminya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Nah, sekarang adalah kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 3? Sudah siap? Sudah, Pak. Silakan dikonsultasikan di depan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengawali materi. Sebelumnya, salam kami. Selamat pagi. Nah, untuk menjelaskan materinya, kami serahkan kepada teman kami, Etima lagi. Baik, kami akan menjelaskan mengenai materi kami yaitu kelangkaan masker. Analisis penyebab kelangkaan masker yaitu terjadinya kelangkaan masker karena penggunaan masker yang semakin banyak dan harga masker semakin tinggi. Bagaimana dampak kelangkaan terhadap kehidupan yaitu turunnya tingkat produksi, menurunnya pendapatan menurunnya pendapatan masyarakat, naiknya harga barang, menurunnya permintaan sumber daya. Solusi untuk menyelesaikan masalah kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Menyusun skala prioritas. 2. Menghemat penggunaan sumber daya alam. 3. Memelihara kelestarian alam. 4. Memanfaatkan sumber daya pengganti. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya alam manusia. 6. Mengelola sumber daya modal dengan tepat berguna. Sekian dari penjelasan kami kelompok 3. Bila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, dipersilakan. Ada dari kelompok 1. Iya. Apa itu inovasi? Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami dari kelompok 2 mau bertanya apa yang dimaksud dengan dari substitusi. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa itu inovasi? Inovasi adalah suatu proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan atau mematangkan suatu pengetahuan, gagasan, ide yang kemudian disesuaikan guna mendapat ide baru atau suatu produk, proses atau jasa. Bagaimana dengan jawaban kami? Puas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan substitusi? Adalah barang yang memiliki kegunaan untuk menggantikan barang lain. Bagaimana? Puas. Sekian pemaparan kami di depan sini. Bila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima salam kami kembali. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Mari kita dulu buat setelah tadi kalian membacakan atau menyampaikan hasil presentase kalian di depan kelas dan ternyata semua sudah mampu untuk menjelaskan apa itu kelangkaan daripada masker di Indonesia. Tepuk tangan dulu buat anak-anak. Nah, selanjutnya kembali Bapak tanya, kira-kira dari kelompok 3 apa itu dari kelangkaan? Terjadinya kelangkaan itu karena penggunaan masker yang semakin banyak dan harga masker semakin tinggi. Oke, terima kasih buat Etima. Tepuk tangan dulu buat Etima. Ya, dari kelompok 2. Kelompok 2, apa barang substitusi dari masker? Kain. Hah? Kain. Oke, ya tepuk tangan dulu buat
Dan kelompok satunya, coba sebutkan apa tadi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan. 1. Kenaikan harga. 2. Pengangguran meningkat. 3. Kriminalitas meningkat. 4. Angka kemiskinan bertambah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Anda. Nah, sekarang kita menyimpulkan daripada materi yang telah kita bahas, masalah kelangkaan. Kira-kira apa yang menurut anak-anak kesimpulan daripada materi kelangkaan ini? Saya, ya, silakan. Amsa. Terjadinya kelangkaan masker karena permintaan masyarakat yang jumlahnya tinggi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Anda. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan daripada kelangkaan masker. Karena disebabkan oleh meningkatnya keinginan manusia yang tinggi. Nah, jadi tadi seperti yang telah diutarakan bahwasanya masker ini bukan disebabkan karena adanya penimbunan harga, melainkan karena banyak permintaan atau jumlah masyarakat yang menggunakannya semakin meningkat, semakin tinggi. Nah, sudah jelas semua? Oke, kita dulu buat kita semua. Baik anak-anak, karena pertemuan kita pada hari ini akan selesai, maka anak-anak punya tugas di rumah untuk dikerjakan, dan tugas ini akan diserahkan pada pertemuan berikutnya. Ya, Bapak berharap tugas ini dapat dikerjakan sebaik mungkin. Ya. Nah, tugas itu dikerjakan di rumah sesuai dengan juknis yang ada di dalam LKPD. Ya. Jadi Bapak berharap agar dikerjakan sebaik mungkin. Nah, jadi anak-anak, pertemuan kita pada hari ini sangat luar biasa. Anak-anak semua dapat belajar dengan baik, mulai dari kehadirannya tadi saya perhatikan kebersihan kelasnya, keaktifan dalam diskusi kelompok, dalam persentase, jadi semuanya sudah berjalan dengan baik. Nah, Bapak berharap hal-hal seperti ini agar anak-anak bisa dapat pertahankan dan kembangkan di hari-hari yang datang. Karena hal ini sangat penting untuk anak-anak terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena kelak anak-anak bisa dapat memiliki pengetahuan yang lebih tinggi. Nah, demikian saja dulu pertemuan kita pada hari ini, dan sebelum Bapak tutup, silakan salah satu di antara anak Bapak untuk memimpin kita kembali berdoa. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa. Tuhan Yesus, singkat ini sempurna. Kami sempurnakan doa Yesus dan mengusul dosa kami. Amin. Demikian saja dulu pertemuan kita pada hari ini, berhubung karena waktu telah mencapai, maka untuk itu sampai ketemu di hari-hari yang berikutnya. Selamat pagi. Sweetest addiction, you're my strongest